Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Bapak Ibu bersama salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menegakkan salat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah tentang etika seorang anak kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada orang tua. Dalam bahasa agama disebut dengan birrul walidain. Untuk membicarakan ini saya akan membuka dengan sebuah kisah. Kisah ini bukan fiktif. Kisah ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi. Maka diambil hikmah ya, diambil dipundhut pelajarannya saking kisah ini. Sekali lagi ini kisah yang pernah betul-betul terjadi. Jadi bukan duduk gawe-gawe, bukan gawe. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kita kepada para sahabat, ada seorang sahabat namanya Alqamah. Pak, Bu, oke. Alqamah niku tiyang solih, jujur, berjuang bersama Rasul. Kalau sholat senantiasa berdiri di belakang Rasul, berjamaah bersama Rasul. Bahkan sering Alqamah ini mencarikan air untuk wudhunya Rasulullah SAW. Jadi Alqamah itu seorang sahabat yang solih, yang beriman kepada Allah. Tetapi Bapak sekalian, di ujung akhir hayatnya Alqamah ini mengalami peristiwa yang sangat besar dan sangat mengerikan. Nazai angel. Apa nazak ya? Ya, sakaratul maut. Menjelang kematiannya dia tersiksa dengan sulitnya arwah atau ruh yang keluar dari badannya. Bapak sekalian, karena Alqamah ini punya sahabat yang banyak, punya teman yang banyak, dia ditunggu sama jamaah, ditunggu sama sahabat-sahabatnya. Begitu sahabat melihat Alqamah berbaring nazak seperti itu, para sahabat itu takut. Maka ada salah satu dari orang sahabat ini pergi ke Rasulullah memberitakan, ya Rasulullah, sahabat kita yang namanya Alqamah mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Dia sakit keras sekarang ini. Bergegas Rasulullah menuju rumah Alqamah. Ibu sekalian, setelah melihat wajah Alqamah, Rasulullah paham ini bukan ujian dari Allah, tapi siksa dari Allah. Betul nggak? Ujian karo siksa beda. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana ujian, mana siksa. Ya. Nah, maka segera Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada istri sahabat Alqamah ini. Alqamah itu wong lanang kok ya. Alqamah itu wong lanang dulu wong itu. Lon. Istrinya Alqamah ditanya, apakah kamu punya kesalahan dengan tetanggamu? Zalim kepada tetanggamu? Jawabnya tidak. Apakah dulu kamu pernah menyiksa hewan? Jawabnya tidak. Terus tanya lagi, Alqamah masih punya orang tua? Jawablah istrinya Alqamah ini, ayahnya sudah meninggal tapi ibunya masih. Sekarang ibunya di mana? Bertempat tinggal yang berbeda dengan rumahnya. Coba tolong panggilkan ibunya. Maka ada sahabat yang pergi ke rumah ibu Alqamah. Dia bilang kalau utusan dari Rasul untuk segera datang ke rumah Alqamah. Datanglah ibu Alqamah ke rumah Alqamah. Rasul paham Alqamah ini punya masalah dengan ibunya. Kan dengan tetangga tidak banyak masalah. Dia juga tidak pernah menyiksa hewan, ya. Maka langsung ini bisa jadi Alqamah punya kesalahan dengan orang tuanya. Bu, sekarang Alqamah lagi sekarat, lagi sakaratul maut, hendak menghadap kepada Allah. Coba Bu, maafkan kesalahan Alqamah. Alqamah sudah tidak bisa bicara, hanya matanya saja yang maaf nih, pelolong-pelolong, nggak sanggup untuk bicara. Maka Nabi meminta pada ibunya Alqamah agar ibunya memaafkan Alqamah. Apa jawab ibunya? Alqamah sudah hebat, Alqamah sudah mampu segalanya. Dia selama ini melupakan aku. Dia sibuk dengan urusan dunianya sendiri. Jika dia dulu melupakan aku, maka sekarang pun aku akan melupakan dia. Dengan tegas ibunya bilang begitu. Ya. Tapi sekalian, sekali lagi nih, kulo ulangi malih. Alqamah niku tiyang solih, ibadahnya hebat. Berjuang bersama Rasul, sholat di belakang Rasul, kan hebat ya. Nah, bapak sekalian, melihat jawaban dari ibunya seperti itu, maka Rasul mengatakan pada para sahabat, kita kumpulkan kayu bakar. Para sahabat heran, bukan gopo ini. Sahabat tidak nyangka apa yang akan dilanjutkan ucapan oleh Nabi ini. Dah, pokoknya kamu cari kayu bakar, letakkan di depan rumah ini. Setelah kumpul banyak, untuk apa Rasul? Kita bakar saja Alqamah ini, supaya nanti dia cepat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada dia tersiksa seperti ini. Tersiksa, Pak. Jadi seksa, azab dengan ujian itu beda, ya. Nah, ini mesti dipahami nanti. Nah, bapak sekalian, suara Nabi ini dikeraskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ibunya Alqamah mendengar. Kita bakar saja Alqamah, supaya dia cepat menghadap kepada Allah. Ibunya, Pak, begitu mendengar Rasul berucap seperti itu, dia paham Rasul tidak pernah bohong, ya. Rasul tidak pernah bohong. Waduh, diobong temen nih Alqamah ini. Pak, Bu, nyon sewu nggih, wong tua itu terhadap anak tega lorone gak tega patine. Jadi itu sudah menjadi adigium di mana-mana. Bahkan orang Jawa pun menyebutkan wong tua itu karo anak tega lorone gak tega patine. Ini dalam hadis, Pak, disebut tarhib, ancaman. Ya, ancaman. Tapi sekalian, begitu mendengar jawaban Rasul yang sangat tegas itu,
Dan Ibu Alqamah memandang bahwa Rasul betul-betul tidak keguyonan, maka segera Ibu Alqamah menjerit sekeras-kerasnya, jangan bakar anakku, jangan bakar anakku, ku maafkan semua kesalahan anakku. Selang beberapa waktu Alqamah meninggal dunia. Dieling-eling, wong sing solih iso ngono Pak, ujung-ujung hayatnya, jika mereka itu tidak berbakti kepada orang tua. Alqamah sahabat solih, jenengan bukan sahabat, juga gak patek solih. Ya gak patek solih. Ya terus ya opo? Nek wani-wani karo wong tua. Nah ya, berikutnya Pak, cerita kedua. Dalil nanti aja. Saya tanya dulu, ini yang masih punya orang tua siapa? Ngacung. Yang masih punya orang tua, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ibu-ibu masih punya ibu ya? Bapak punya? Masih punya bapak? Tidak punya. Bapak ibu, ibu saja. Jangan? Kasihan. Yatim piatu lemu ning ngono. Yatim piatu lemu. Iki gak yatim piatu tambah lemu tambah ya. Nah, lalu sekalian, berbahagialah kita kalau masih punya orang tua. Baik kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Masih punya ibu atau masih punya bapak. Berbahagialah. Dulu Pak, ada sahabat yang menangis begitu ibunya meninggal dunia. Menangis. Maka didatangilah oleh para sahabat. Lapo awak menangis? Bukankah Rasul telah berpesan, jangan menangis kalau nanti ditinggal wafat oleh keluargamu. Apa jawab sahabat yang menangis tadi? Saya menangis bukan karena ibu saya meninggal, tapi saya menangis akibat pintu surga telah ditutup oleh Allah gara-gara ibu saya meninggal. Kula ulangi malih, wonten sahabat ingkang mular. Aku nek cara Jawa kuwatir ono sing gak ngerti ya. Iki iso cara Jawa kabeh ya. Sebab ngeten, nyuwun sewu nggih, sewu. Saya pernah Pak cara Jawa dadak ana jamaah wong teko Tasik. Orang ngerti. Mantul ono guyu melu guyu ya. Tapi gak ngerti maksudnya. Ya. Pon, makanya kita ini Jawa kabeh ya. Jawa kabeh ya. Tapi sekalian, pada saat sahabat ini ditinggal meninggal dunia oleh ibunya, sahabat ini mular. Ditekani karo sahabat-sahabat liyane. Lapo awakmu nangis? Rasul pun ngendikan, nek ditinggal mati keluarga, ora usah diratapi, ora usah ditangisi. Apa jawab sahabat ini? Aku nangis duduk perkara ibuku mati, tapi aku nangis gara-gara surga telah ditutup untukku gara-gara ibuku sing mati. Mafhumnya adalah berbahagialah kita ini jika sekarang ini masih punya orang tua, kedua-duanya atau salah satunya. Sebab dengan orang tua yang masih hidup itu dan kita berbakti kepada keduanya, berbakti pada orang tua, itu artinya pahalanya adalah surga Jannatun Naim. Tapi nih Pak, ngedepi wong tua itu rada angel, kudu sabar. Kudu sabar. Sebab wong tua iku wis lah. Jenenge wong tua Pak, nyuwun sewu nggih. Kabeh iku serobah. Pandangan orang tua kabur. Untu wis ora patek pepek. Nyuwun sewu nggih. Wong tua iku kopok biasanya. Kopok. Budek. Budek kak bolot.
pelawak bolot ya. Lah sing repot tak nyuwun sewu nggih. Wong anak iku dikongkon ngomong sing alus karo wong tua. Sing repot wong tuane kopo. Diomongi alus gak krungu, diomongi banter dipikir nyentak-nyentak. Ya, lah sing bijak lawan deh, bijak. Jadi ada dua kisah itu yang mesti kita ambil pelajaran. Alqamah yang solih bisa mengalami hal yang sangat tragis dan menakutkan akibat hubungan dengan orang tuanya, dengan ibunya kurang harmonis. Kurang harmonis. Bapak nggih, hati-hati nih, niki hati-hati. Iki ngono kabeh pelajaran. Damel kula, nggih damel jenengan. Kadang-kadang ana wong apik, Pak. Wong iku apik wong iku. Karo wong tuane iku ya apik. Tapi wong iku ndek bojo. Wedi mbek bojone, ngekeki dhuwit nang wong tuane singidan-singidan. Sebab wedi mbek bojone. Iya kan? Sering begitu tuh. Ya, sering. Saya tahu sering itu karena apa? Karena banyak orang yang kemudian curhat ke saya hal-hal seperti itu. Pak, bagaimana Pak hukumnya memberi orang tua uang tapi dengan sembunyi-sembunyi? Lah, ya kan? Apa karo bojomu wedi ya? Iya. Loh, ya kan? Hati-hati. Sakjane asline ngono apik. Tapi sebab ono pasangane sing gak pate apik dadine elek. Nah itu ya, hati-hati. Nah, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan ya. Berbakti kepada orang tua ada suatu ajaran yang selalu ada dalam setiap agama-agama besar dunia. Kabeh agama ngajari bakti pada orang tua. Ora ono agama sing ngajari durhaka pada orang tua, ndak ada. Inilah yang disebut dengan kalimatus sawa, titik temu ajaran. Titik temu ajaran itu kalimatus sawa. Kabeh sing jenenge agama melarang untuk durhaka pada orang tua. Kabeh agama mengharamkan zina. Kabeh agama mengharamkan minum-minuman keras. Itu artinya kalimatus sawa, titik temu ajaran. Itu. Nanti yang tidak ada titik temu itu berarti ada perbedaan yang mendasar. Biasa pada konsep-konsep ketuhanan. Ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Akhir ayat. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu. Kewajiban umat Islam yang pertama dan yang pokok adalah mentauhidkan Allah. Jadi di ranking nomor 1 taat marang Allah. Wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti di ranking nomor 2 berbakti nang wong tua. Mafhumu kholafahnya adalah dosa besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Dosa besar kedua durhaka kepada orang tua. Dititeni. Ya. Makanya beruntunglah dan bersyukurlah jika kita itu masih ditunggu wong tua. Ya, itu artinya Allah masih membuka pintu lebar-lebar surga untuk kita. Karena luar biasanya mentauhidkan Allah pahalanya besar, berbakti pada orang tua juga pahala besar.
Wa wassaynal insana biwalidayhi wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada semua manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemahnya, menyapih dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian semua akan kembali. Pak, Bu, ulan kepengker, kita bicarakan tentang etika seorang musafir. Ya, jihadnya orang laki-laki ada di luar rumah. Orang laki-laki punya kewajiban untuk mencari maisha, mencari rezeki, nyambut gawe. Wong lanang nyambut gawe taruhane maut. Nabi ngendikan, rezekiku ada di bawah kilatan pedang. Artinya setiap orang laki-laki yang bekerja di luar rumah taruhannya maut. Ya, Pak, nelayan taruhannya maut, Pak. Pilot, supir pesawat terbang, itu taruhannya yang maut, ini logur. Ojo dukur-dukur, gojek aja, taruhannya maut. Tidak ada yang bisa menjamin kita keluar rumah balik selamat. Tidak ada yang menjamin. Makanya keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Wis tawakal kepada Allah. Berikutnya sekarang, jihadnya orang perempuan dalam rumah sama, Bu, nanti taruhan orang perempuan maut. Taruhannya mau. Coba ini, perhatikan ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wong wedok iku nglahirno anak, taruhannya maut. Ada 4 kemungkinan. 3 kemungkinan maut mengintip kita, yang perempuan yang melahirkan anak. Hanya 1 yang selamat. Nomor 1, ana wong wedok nglahirno, ibuke mati, anake mati. Ada kan? Ada. Bisa jadi sekarang anaknya, ibunya masih hidup, ternyata ibunya pendarahan, gak tertolong, mati. Anaknya ternyata infeksi pada tali pusarnya, seminggu meninggal. Ibu mati, anak mati, maut. 2, ibune mati, anaknya selamat. Ada kan? Ada begitu, ya, ada. Yang ketiga, ibunya selamat, anaknya yang mati, ya kan? Maut. Kita yang di sini nih, bersyukurlah, ibu kita selamat, anaknya juga selamat, tumbuh seperti sekarang kita ini. Nah, makanya ini bersyukurlah kepada orang tua. Kemudian dikhususkan ibunya telah mengandung dengan lemah, ya, bertambah lemah, menyapihnya 2 tahun. Nah, ono pertanyaan, sampean jawab kaya apa cara jawab iki ya? Kira-kira ya apa iki? Ono arek berpandangan seperti ini. Aku biyen lahir dibuak mbek wong tuaku. Dibuang. Ternyata anak ini diselamatkan oleh seseorang, tumbuh besar, jadi seorang yang hebat. Terus ngomong ini, apakah saya punya kewajiban berbakti pada orang tua? Padahal aku dulu dibuang oleh orang tua saya. Jawabnya ya apa? Gimana ya?
Ya nanti kita bahas setelah ini. Jadi nanti kasus-kasus seperti ini banyak, Pak. Kasus-kasus seperti ini banyak. Bahkan Pak, kula niki RT riyen, nggih. Kasus terungkap pada saat saya jadi RT. Pada saat saya jadi RW tidak ada kasus. Nah, RT ini kasus gini. Ono wong Cina, Pak, ngamuk-ngamuk nang di wilayah ngono kuwi, nang tangga sebelah. Gara-gara apa? Gara-gara tanggaku iku nang omahe Cina. Ngejak mulai arek. Apa kok Cina iki ngamuk-ngamuk? Ngene ceritane. Iki ana Cina sugih, ora duwe anak. Lah tanggaku iku, Pak, anake akeh. Nercel, apa nercel? Loh, cara Jawa nercel dolen kampus ra ono. Oh, akeh anake. Salah satunya, maaf ya, dijual. Tidak sekedar diberikan untuk diasuh, enggak, dijual sama orangnya. Dengan suatu perjanjian. Kono Jawa tek nanggonku metuki anak meneh-meneh. Sebab iki barangku, wis modal, Pak. Tak tanya, waktu itu, Pak, tahun 8 berapa? 1 juta. Itu wong kuat deh tahun 80, Pak. Wis akeh duit sak ngono iku, 1 juta. Nah, rawang. Anaknya ini bingung. Ya aku jerit anake kono iki ngaku ibuku. Muncul pertanyaan pada anak. Wajibkah saya berbakti pada orang tuaku sementara aku dulu dijual seperti barang, seperti budak yang dijual belikan? Nah, ya, jawabannya nanti. Jangan pikir dhisik ya. Lo ngaji ku kudu berpikir ya. Lah nek ku tak jawab berjawaban kan gak enak. Berpikir ya. Berikut apa? Sabda-sabda Nabi Muhammad tentang berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, ngaji tentang berbakti pada orang tua jangan dianggap Pak itu pelajaran SD. Enggak. Ya. Justru teko SD diajari supaya tua-tua iso praktekno. Lah saiki akeh sing lali kan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW lalu bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Ini hadis sahih Muslim ada ya. Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik-baiknya wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. 3:1. Seperti halnya ibu melahirkan anak, 3 maut berbanding 1 keselamatan. Kan tadi kan wong lahirno kan ada 4 kemungkinan, 3 kemungkinan maut gitu. Nah sekarang di sini bandingannya 3:1. Jadi nek ana wong tuwa nyeluk anake, bapak nang kulon, ibu nang wetan, nyeluke bareng, anak nang tengah. Anak yang soleh mendatangi ibunya dulu. Tetapi saiki orang ngono, nang bapak dhisik sebab wedi. Ya. Anak itu banyak yang takut dengan bapak, bukan takut pada ibu. Terus no, tak dipeng kan. Kluno wedi. Tapi nek karo ibu walaupun digawe penebah tetep ra wedi.
Ya, nah padahal ibu mesti diperhatikan lebih dulu. Berikutnya Pak, ini agak panjang, kita baca terjemahnya saja ya. Aku pernah bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Artinya mengingat Allah. Pak, maaf ya, saya membuat penarikan kesimpulan yang terlalu mungkin radikal. Opo ono wong kok males sholat? Kira-kira siapa apa? Opo wong iku nek ono algan ora cepet-cepet nang sholat? Kira-kira apa? Mengapa jika ada adzan kebanyakan di antara kita tidak cepat-cepat menegakkan sholat? Bermacam-macam jawabannya. Satu, sibuk. Jika itu jawabannya berarti kesibukan itu kita pertuhankan, masih menuhankan dunia. Ya, hati-hati. Apa menungso iku medit? Ayo. Apa kok menungso iku medit? Iku gak perkara jitoke cerong. Biyen kan ngono. Jitoke cerong medit iku durung karuan ya. Apa menungso iku kok medit? Apa kok ana wong iku medit? Jawabe sebab atine masih berat terhadap harta. Cintanya pada harta berlebihan sehingga ia bakhil. Nah, itu Pak. Eman karo dhuwit akhire bakhil. Wong lanang iku loman perkara dhuwit. Wong wedok loman perkara panganan. Padha lomane. Tapi seje. Wong lanang loman perkara dhuwit, wong wedok loman perkara panganan. Aja takon dhuwit nang wong wedok ya. Angel metune. Angel metune. Wes dhuwit dicekel ya, dikipat-kipatno sek kelet. Ya. Ojo takon dhuwit nang wong wedok. Takono panganan karo wong wedok. Sebab wong wedok iku loman perkara panganan. Sampeyan iso mbuktekno. Tur sak wedok sak bis lanang kabeh kecut. Ya, temen niku paling ngerokokan kabeh. Ya. Ya, Pak. Tapi nek tur sak bis iku akeh wedoke renes sampean takane. Ya, poangan mulai mlebu bis sampai metu teko bis kecap terus. Ya. Muktamar gak iso mlebu gak masalah, sing penting mangan nang bis. Ya. Lah muktamar data Surabaya, Solo ora iso mlebu. Mangan tok nang bis. Ya. Kita lanjutkan. Jika orang itu tidak menegakkan sholat pada waktunya, berarti dia masih mempertuhankan dunia. Abot nang duniae. Gosek, isek rapat, isek kerja. Jadi masih mengutamakan dunia. Makanya adzan tidak begitu dihiraukan. Nah nek males ya apa? Ono adzan tapi kok males salate. Itu artinya dia mempertuhankan hawa nafsu. Nafsune sing luwih gedhe timbangane panggilane Allah untuk sholat. Hati-hati. Makanya di sini amalan apa yang paling utama? Sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi. Kemudian apa Rasul? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nomor loro berbakti orang tua itu. Sakwise sholat bakti wong tua. Kemudian apa lagi?
berjuang di jalan Allah artinya jihad. Gimana? Apanya? Jihad itu tidak mesti bom. Nah ya. Kemudian aku bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, semata-mata ingin menemani dan menjaga persahabatan, perasaan baginda. Begini Bu, Pak ya. Nek sampean ketemu karo wong, iki sahabat takon, sebab ketemu Rasul, takon ya. Jenengan Pak, kalau ketemu dengan orang, ngomong, berinteraksi, ngomong takon apa, ya, untuk memperhangat nilai persahabatan, akrab, ngomong satu. Yang kedua, dengan omongan, dengan pertanyaan, ilmu itu keluar, metu akhirnya metu. Ojo terus main kono HP-an kan ya HP-an meneng. Khusyuk anak bojo jenengan khusyuk main HP dewe-dewe. Kehangatan di dalam persahabatan harus tercipta pada saat kita ketemu. Ngomong-ngomong Pak. Nek iso Pak, ketemu konco iku ojo main HP. HP disimpen dhisik. HP ku nek dewian ngono lho Pak. Nang omah niku dewian. Nek ketemu karo konco simpen. Ngomong-ngomong kare. Kenapa? Ilmu itu keluar dari pertanyaan. Nah ini ilmu itu keluar dari pertanyaan. Menawi jenengan sakit ten dokter, ojo menengahi, takono sampeyan niku. Supaya ilmu nih dokter itu metu. Dokter Pak nyong jauh nggih. Dokter kadang-kadang Pak gak kakean ngomong Pak. Takon, Bu, sakit apa? Mengi. Hampet kena udan obakane ngik mengi. Bu, sakit napa? Mengi. Nah. Aja ngomong ngono tok, takono liyane. Pak dokter, dos pundi carane nggih mboten kumat-kumatan mengi kula? Mesti ngomong, Pak. Dokter metu Pak ilmune. Aja meneng ae dokter ya meneng ae, Pak. Paling resep nang dokter nang apotek kono. Gitu. Takono ben ilmu dokter iku metu. Dok, pantangannya apa ya kalau pada saat saya sakit seperti ini? Orang itu mangan apa wae. Takono ben ngomong. Ya. Nah, dengan omong-omong itu nanti ilmu itu keluar. Ketemu ustad, takono ben metu ilmune iku ya. Lah nek meneng ae lapo kok meneng ae. Takon ya. Lah, sahabat ini memberikan contoh bagi kita. Coba lihat kalimat terakhir. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasul, semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan baginda. Terus ngomong-ngomong, wis mbuh takon apa lah. Ketemu wong desa, Pak, ngeten iki wancine napa nggih Sabin nggih. Ngomong cerita. Oh, anu pantun, Pak. Ngerti pantun? Pantun itu pari, tandur pari lho ya. Oh niki pancene anu Pak rambutan. Oh, jadi so ngomong ya cerita-cerita ya. Lanjut. Sekarang kewajiban anak terhadap orang tua yang masih hidup, ini masih hidup Pak ya, yang masih punya orang tua, dilingi-lingi. Mentaati perintahnya. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Wa in jahadaka an ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nabi bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Salam Sahih Bukhari. Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan.
Dadi nek dikongkon perbuat sing garai dosa aja gelem. Tapi nek perintahe kok mubah, ya, orang garai dosa dilakoni wae, ya. Berikutnya Pak, saya cari satu kalian. Nah gini ya, melemah lembutkan suara bila bercakap dengannya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Uffin itu kata-kata yang menunjukkan membantah. Ya, nah, ngerti apa sampean? Nah, ah, menolak. Ya. Jangan mengatakan sesuatu kepada orang tua yang kita tidak setuju dengan kata-kata ah. Pak, saya cerita dulu ya, tapi ini sangat privat. Tapi tidak apa-apa. Dibuat ibroh. Dibuat ditarik pelajaran. Biyen, Pak. Dulu nang desa. Aku ndek calon bojo. Aku iso cerita ngene sebab bojoku gak melu saiki. Melu gak wani cerita. Ya. Jadi aku wani ngene sebab bojoku gak melu ngaji. Wingi melu ngaji, gak wani aku cerita ngene. Biyen aku di calon bojo, Pak. Ibu saya tahu, ngerti, ayah saya juga ngerti. Saya bilang, ya, apa jawaban ayah dan ibu? Le, ojo diterus nih. Wes Pak, meneng aku. Karena kuatnya pelajaran di pondok pesantren. Elek-elek ngene aku biyen santri ya, Pak ya. Dan takutnya terhadap cerita-cerita Alkoma, cerita para sahabat yang berani dengan orang tuanya, sampai dengan cerita fiktif malin kondang, ya kan? Itu menancap di pikiran. Aku menengahi, Pak. Nah, begitu saya ke Surabaya, sekian tahun, ketemulah perempuan yang sekarang jadi istri saya. Bilang sama orang tua, bilang sama ibu bapak, mbah gak setuju. Ya, mbah gak setuju. Nah, jadi bapak ibu, wis ojo gatekno mbahmu. Gitu. Ojo gatekno mbahmu. Karena apa? Nah, karena bapak ibu sudah punya pendidikan modern, ya. Sebab kakek ndak setuju itu karena adat saja. Kan ada. Lamongan kan wedok sing lamar, Pak ya. Ya. Wedok sing lamar. Nah, istri saya itu, Pak, keturunan orang Palembang, wong Sumatera Selatan. Aku sing lamar. Jere Mbah, ora iso. Lanang kok ngelamar ora duwe haji. Oh, ngono, Pak. Jere ibu mbek bapak, meneng-meneng ojo gatekno mbahmu. Nah, saya nikah, calon istri saya dulu yang di desa dulu juga nikah, sama-sama nikah. Setelah 10-15 tahun kemudian, ternyata Pak, perempuan yang dulu saya gadang-gadang jadi istri saya meninggal dunia. Aku terus mikir, biyen menggo tak terusnya dudo aku saiki. Loh ya kan? Dudo aku saiki. Itu hikmahnya, Pak. Ada hikmah di balik itu. Orang tua, Pak, maaf ya, Bu, Pak, maaf. Orang tua itu bisa kalah pendidikannya dengan anak. Tapi pengalaman orang tua, asam garam kehidupan orang tua, lebih banyak orang tua daripada anak. Itu, Pak. Makanya nurut wae karo wong tua. Ora ana wong tua jelomprongno anak ora ana. Ya. Pasti ada hikmahnya itu.
Jadi kalau jenengan kok bantah-bantahan karo wong tuwa, adu argumentasi karo wong tuwa, wis paling meneng wae, meneng wae. Ya, meneng wae. Ngalah itu bukan berarti kalah, bukan. Wong anak itu kudu iso njala sutra wong tuane. Apa njala sutra itu? Njala sutra itu maksudnya mengambil hati orang tuanya. Kudu pinter gitu, ya. Langsung Pak, yang ketiga. Untuk poin ketiga ini gini Pak ya, saya sengaja tidak pakai PowerPoint sebab saya khawatir ada tidak kebagian makalah. Kan bulan kemarin kan ya Pak, sampai orangnya gak keduman makalah, tak gani titik datanya kurang semisal digani akeh gak ingin ya sementara. Berarti kan Pak ya, nomor 3 ini saya dahului yang ketiga ini dengan sebuah cerita. Saya Pak ngisi pengajian di Ikatan Ibu-Ibu Dokter. Jadi ibu-ibu istrinya dokter, jadi Ikatan Istri Dokter alumni UNER. Saya ngisi pengajian itu pengajian rutin Pak. Jadi Ikatan Istri Dokter alumni UNER. Pengajian. Beberapa waktu kemudian saya didatangi orang, suami istri, kedua-duanya dokter, suami istri. Terus orang ini bilang gini, Ustadz, saya mau konsultasi tentang agama. Oh nggih, monggo. Saya Ustadz selama ini merasakan hidup saya itu hampa. Ora iso ngerasa senengi urip. Jangan tanya masalah uang Pak, suami istri dokter sugih wong. Saya bilang loh, ada apa kira-kira? Makanya saya kesini, saya pengen tahu itu gimana itu. Jadi batin saya itu merasakan hampa, tidak ada rasa nikmat dalam hidup ini. Pak, orang yang gelisah seperti itu kadang-kadang ada masalah dengan tetangganya. Tak tanya, jenengan hubungan dengan tetangga baik nggak? Baik Ustaz, saya ini penasihat pengurus kampung. Setiap ada rapat saya datang. Saya pun dekat dengan anak-anak karantau rumah. Nah, 2, biasanya orang gelisah karena tidak punya anak. Tak tanya, jangan punya anak? Punya 4. Anak saya yang pertama sudah kuliah, yang terakhir SMP kelas 1. Terus saya tanya lagi, jenengan masih punya orang tua? Diem. Begitu saya tanya jenengan masih punya orang tua, dia diam. Situ diem, isinya diam, saya juga diam, menengah. Terus yang lain-lain bilang, Ustadz, bapak saya sudah meninggal, tapi ibu masih. Tak tanya, bagaimana hubungan jenengan dengan ibu? Apakah satu rumah? Apakah lain rumah? Sering berkomunikasi atau enggak? Diam. Meneng Pak. Terus yang laki-laki ini dengan mata yang berkaca-kaca dia bercerita, Ustadz, saya dulu nikah dengan istri saya ini, ibu saya tidak setuju, dan tidak setujunya itu sampai sekarang. Sementara sudah 20 tahun lebih berumah tangga. Ya,
Sudah 20 tahun lebih berumah tangga. Nah, tapi sekalian, dia bilang, walaupun ibu saya tidak merestui, saya berani melamar istri saya karena restu ayah saya. Bapak setuju, ibu gak setuju. Saya nikah Ustaz, wah ramu, tidak mau datang ibu saya. Nah, berikutnya, saya bilang gini, bisa nggak kira-kira kita bertiga, saya, ibunya, terus Pak dokter ini ketemu? Oh iya, bisa. Kapan Ustaz punya waktu? Kita nanti sama-sama ke rumah ibu. Tidak, Pak. Di waktu yang sudah ditentukan, jam ditentukan, datang. Bapak sekalian, ibunya tuh, waduh luar biasa. Sudah sepuh, sudah tua, tapi bicaranya Pak lantang sekali, tegas. Sedikit-sedikit ngomongnya Pak bahasa Belanda. Orangnya hebat, tak orangnya, ya. Memang pendidikan Belanda dia tuh, ibunya ini, pendidikan Belanda. Nanti sedikit-sedikit ngomong Belanda, sedikit-sedikit ngomong Belanda, ngomongnya itu bahasa Belanda. Saya bilang, Bu, maaf ya, saya tidak ngerti bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris saya bisa, ya, bisa mengerti, juga bisa ngomong. Tapi kalau bahasa Belanda tidak ngerti saya. Dia hanya tersenyum saja, ya. Terus saya utarakan kedatangan saya itu. Karena anak ibu ini bilang ke saya tentang masalah hidupnya, maka saya datang ke ibu. Loh, memangnya ada apa? Bilangnya, saya dengar dari anak ibu, dulu katanya, dulu loh ini, waktu nikah jenengan tidak merestui. Langsung jawab, iya, sampai sekarang, begitu. Baru udah puluhan tahun itu ya, sampai sekarang. Bukankah dia sudah mapan hidupnya, sudah punya jabatan di kantornya, sudah banyak pengaruhnya di tempat kerjanya, macam-macam lah. Istrinya juga dokter, kan sudah mapan, apalagi yang kurang? Tak bilang yang kurang adalah restu bapak ibu. Sampai saya pulang Pak, dia tetap tidak mau merestui nikahnya. Padahal sudah puluhan tahun, sudah 20 tahun lebih. Tapi sekalian, selang 3-4 minggu atau 1 bulan kemudian, saya ditelepon sama ibu ini. Ditelepon. Kalau panggil saya Nak Sokani, nanti kalau ada waktu datang ya ke rumah saya. Nanti biar dijemput sama anak saya. Siap Bu, nanti kalau ada waktu tak bilang ke dokter nanti ke rumah ibu. Dan juga datang. Begitu datang, ternyata ibunya bilang gini, Ustaz, Nak Sokani, saya dulu waktu jenengan pertama kali ke sini, begitu pulang saya pikir-pikir lagi. Ucapan Nak Ustaz itu tak pikir-pikir lagi. Sebenarnya bilang gini, ibu sudah sepuh, semestinya kan melihat cucu, anak cucu yang sering-sering ke sini, silaturahim, kan seneng jenengan ditunggu sama cucu tuh. Dia bilang, ternyata dendam, marah, kecewa itu tidak ada gunanya. Nah, waktu jenengan pulang, nah Ustaz, saya pikir-pikir lagi, dan akhirnya anak saya tak panggil, kedua-duanya sama menantu saya. Saya bilang, saya restui dan saya maafkan kesalahan. Terus tanya, Bu, kok sampai bisa begitu, gimana? Cerita, anakku ini Pak, anak Ustadz, mengecewakan saya, membuat malu saya.
Loh, membuat malu kepada siapa? Kepada teman-teman saya. Dokter ini Pak, Bu, anak tunggal. Anak tunggal Pak ya. Terus ibu ini Pak, punya teman akrab. Saking akrabnya janjian, menit-menit besan ayo. Menit-menit besan ayo. Temannya mengatakan iya, punya anak perempuan, menunggu. Ini ternyata anaknya ini kuliah nang UNER kedokteran, pacaran karo koncone dhewe sampai dadi bojone. Jadi ini korban janji orang tua. Ya, makanya Bu, Pak ya, jadi orang tua hati-hati. Ojo terus mangkel karo anake gara-gara gak gelem nuruti karepe wong tuwa. Tapi itu hak asasi yang mendasar ya, tentang memilih jodoh. Nah, doa restu Pak, itu penting. Makanya nanti kalau jenengan dapat undangan kemanten, mengharap doa restu, kan itu ya. Sama jawab, restu menyusul. Kok dokter yang mau? Doa restu menyusul. Nah, kan menyusul 20 tahun lebih menyusul ya. Nah, sekarang saya baca nih. Ini sudah masuk ya? Udannya tuh, rasanya nggak bisa mulai doa. Ya, saya lanjutkan ya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, aku datang untuk ikut berhijrah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu perintah Allah. Ono sahabat sing daftar kepengin hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Tapi Rasul, saat aku pamit pada ibuku nangis. Pertanda tidak merestui. Bagaimana Rasul? Saya kepengen hijrah bersama kamu, ya Rasul. Tapi ibu saya begitu saya pamiti, beliau nangis. Pertanda tidak merestui. Maka jawab Rasul, irji alaihima fa'adhikhuma kama abqaitahuma. Kembalilah kepada orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Hijrah saja yang perintah Allah, yang menjadikan ibu kita itu menangis, hijrah bisa ditunda. Wis bali owe, bali ya nang wong tuamu, ojo melu hijrah dhisik ya. Nah, jadi ini mesti dipahami bahwa melaksanakan perintah Allah saja itu bisa ditunda sementara sebab orang tuanya tidak merestui. Tapi kalau kita, karena kita muslim, ibu kita muslimah, orang tua laki-laki juga seorang Islam, ono adzan jenengan ke masjid, orang tua yang cerdas, orang tua yang ngerti tidak akan pernah memerintahkan anaknya tentang sesuatu sebab dia ngerti anaknya arepe Jumatan misalnya. Ya, wes ojo Jumatan dhisik, engko wae, lho keri lah. Ya, nah jadi ini mesti dipahami. Rasul tidak pernah mencegah orang berbuat baik, tetapi jika perbuatan baik itu kemudian menjadikan orang tuanya susah, maka perbuatan itu ditunda saja. Berhati-hatilah, karena ada ucapan begini, anak pola bapak ke Prada. Anak pola bapak ke Prada. Itu maksudnya ini, anaknya bertingkah laku walaupun orang tuanya tidak ngerti tentang tingkah lakunya anak, tetap wong tua itu katut-katut ya, tetap katut. Ono arek pinter semisal iku anake sapa ya, ketut-ketut bapake.
Ono arek goblok. Ya anak sapa? Wong tua tetep ketut. Ono arek kok wayu nggo wanteng iku anake sapa ya? Terus oh ya pantesan bapake ibuke ayu, bapake ganteng ya anake ketut. Bapakne nggo anteng, ibune wayu, anake welek. Iki anake sapa ya? Repot jawabane ya. Repot jawabane. Mamane undangan orang tua ya. Iki terakhir. Memenuhi kebutuhan orang tua. Bagi jenengan yang masih ada punya orang tua, dieling-eling Pak, hati-hati ini. Ada kisah begini. Amr bin Shu'aib berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya bapakku ingin merampas hartaku. Ana wong tuwa njupuk donyane anak. Anake mau lapor nang Rasul. Wahai Rasulullah, bapakku lho gawe sepedaku, gawe mobilku sak enake, ora tahu ngisi bensin, bolak-balik digawe. Nah, begitu ya. Jawab Rasul, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya. Dadi nek ana wong tuwa nyilih barang, aja sampai Pak, mari tak gawe. Aja, Pak. Lebih baik dipakai bapak jenengan, bisa nanti cari yang lain. Lebih baik jenengan yang cari pinjaman pada orang lain daripada bapak jenengan sampai tolak. Jangan sampai memakai barang kita. Itu sampai ya. Sebab kita, barang-barang kita dan kita sekalian ini aset orang tua, miliknya orang tua kita ini. Ngene iki Pak, subhanallah, ono anak menggugat orang tuanya perkara utang. Ada. Ya. Kasus viral di mana-mana. Di televisi diberitakan. Di medsos banyak viral. Ono anak gugat wong tuane sebab wong tuane diutang anake. Subhanallah, iso nglakoni ngono. Ngene iki gara-gara orang ngerti agama, orang ngerti syariat Islam, ora tau ngaji nang Baitul Arqam. Ya. Jadi ini dalam Musnad Ahmad disebutkan, kamu dan harta-hartamu adalah milik bapakmu. Ya. Tapi wong tua, Pak, wong tua itu kadang-kadang jaga perasaane anak, sebab anak itu bojo. Jaga perasaane anak. Ora mentang-mentang aku bapaknya saenake enggak. Berhubung anaknya punya istri, anaknya punya suami, dia mengatakan, "Nduk, bapak utang dhisik, utang." Kalimat hutang, ndak mau minta tapi kalimatnya hutang. Lah nek wis ngene iki Pak, Bu, nyuwun sewu, aja arep-arep disauri. Ya, aja arep disauri. Wis Pak, ora usah nyaur, ora usah ngomong utang. Sampeyan butuh piro? Gede, Nduk, 5 juta. Aku sampai separuh ya, Pak. Ndak apa-apa. Ya. La yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Tadi dibaca surat itu ya, ayat itu. Allah itu tidak memberikan beban yang beban itu berat, yang hambanya tidak mampu melaksanakan beban itu. Kesanggupan sampean ngekei wong tua 2,5 juta yo kek ono surat. Pak, sepuroi Pak, aku gak duwe dosa ngono. Wis ya tak bantu 2,5 juta wae. Wis ora usah nyaur. Itu Pak, kita sebagai orang tua, subhanallah,
Aku di anak loh Pak. Anakku ya harus nyambut gawe. Begitu, maaf ya Pak, ini karena keluarga Pak ya. Anak ya Pak, itu ngerti Pak. Walaupun dalam budaya Islam tidak ada Pak. Ngerti ulang tahunnya ayah kapan, ngerti Pak. Suatu saat saya duduk di rumah, terus anak saya datang, bawa bingkisan, ya selamat ulang tahun ya. No hati saya deg-deg Pak. Waduh, anakku ngekei, luar biasa. Jadi semisal bapak kok sampai utang lang anak ngomong menyaur loh Pak, kapan nyauri? Waduh, jangan sampai ya, jangan sampai. Berbahagialah jika kita punya orang tua dan orang tua itu minta tolong pada kita. Balasannya surga jannatun na'im. Sudah terang. Barang sholat duwers maneh. Ya kita nggih. Ya, begini ya. Tadi Pak ya, tadi pertanyaan saya tadi. Nek ono arek lahir dibuang wong tuane, ijek tetep dikongkon berbakti. Ojo sampai ono anak ngomong, nek biyen sampean aku sampean buak, saiki sampean tak buak. Lah nek ngono terus apa bedane sampean? Ya kan? Lah kalau sudah begitu apa bedanya? Oleh karena itu Pak, berbuat baik itu jangan kemudian menggunakan istilah transaksional. Jangan menggunakan cara-cara transaksional. Artinya gini, nek kono apik Pak, aku ya apik. Nek kono elek, aku ya elek. Lu terus apa bedanya sampean? Nah, jadi kalau kemudian orang tua kita membuang kita, itu urusannya dia dengan Allah. Sementara Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat baik pada orang tua. Tetap berbuat baik Pak. Walaupun kita dulu dibuang-buang oleh ayah kita, dibuang-buang oleh ibu kita, tetap berbuat baik. Sekarang berdoa. Berdoa untuk orang tua yang beda keyakinan itu dibolehkan pada saat orang tua masih hidup. Didoakan agar dapat hidayah, agar nanti suatu saat orang tuanya menjadi orang tua yang baik, dapat hidayah dari Allah, masuk Islam atau mu'alaf. Tapi kalau orang tua yang beda keyakinan meninggal dunia, anak tidak diperbolehkan mendoakan orang musyrik. Ya, itu sama jelas Pak di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan bapaknya Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim pemahat patung, yang patung itu disembah oleh Namrud dan kawan-kawannya. Begitu bapaknya Ibrahim meninggal, Ibrahim mendoakan, turunlah ayat tentang itu bukan ayatmu. Jadi ini mesti dipahami. Jadi doa untuk orang tua yang beda keyakinan hanya dibolehkan saat hidup. Jika sudah meninggal, sudah beda urusannya. Begitu ya. Gitu. Oke.